Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saat ini kita akan segera memasuki bulan Agustus 2023 dan kita bersyukur karena segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami, menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak mampu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar jadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengawal dari Hitler yang bernama Kurt Wagner. Di saat Hitler tewas bunuh diri di sebuah bunker, Kurt Wagner yang sangat memuja Hitler merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya juga. Saat ia sedang menghabiskan secangkir kopi yang terakhir sebelum akan bunuh diri, ia melihat sebuah traktat Injil di dekatnya. Ia mengambilnya lalu membaca isi traktat itu dan mengalami jamahan Tuhan dalam hatinya. Ia tidak jadi bunuh diri, tapi mencari seorang pendeta yang kemudian membimbingnya untuk menerima Kristus dan hidup baru dalam anugerah Tuhan. Hal yang berbeda akan terjadi seandainya Kurt Wagner tidak membaca traktat itu dan tidak mencari bimbingan dari seorang hamba Tuhan. Namun dalam segalanya tidak ada yang kebetulan. Tuhan turut bekerja untuk menolong dan menyelamatkan Kurt Wagner. Dalam kebingungan dan ketidaktahuan kita dalam berbagai aspek di hidup ini, kita perlu mencari pertolongan yang dari Tuhan. Bertanya dan meminta hikmat kepadanya melalui firman-Nya, atau mencari bimbingan dari seorang yang mempunyai hubungan erat dengan Tuhan. Jangan cari dukun, paranormal, atau orang-orang yang hanya akan membawa kita kepada jalan yang salah. Di kitab 1 Samuel 9 ayat 6 ini, kita membaca salah satu bagian peristiwa ketika Saul dan seorang pembantunya atau bujangnya sedang mencari keledai-keledai dari ayah Saul yang hilang. Pada saat Saul sudah berpikir untuk kembali karena telah jauh dari rumah dan telah begitu lama pergi, supaya ayahnya tidak khawatir tentang keberadaannya, pembantunya atau bujangnya itu memberikan nasihat agar mereka menemui seorang abdi Tuhan yang ada di kota itu untuk mencari pertolongan. Abdi Allah yang dimaksudkannya adalah Nabi Samuel, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanannya. Mereka kemudian bertemu dengan Nabi Samuel, dan urusan soal keledai itu pun beres karena Tuhan memberikan penyingkapan dan marifat kepada Nabi Samuel. Bahkan lebih daripada itu, disitulah momen di mana Saul berjumpa dengan Samuel dan kemudian diurapi menjadi raja. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan antara Saul dengan bujangnya itu. Sementara Saul sudah putus asa, bujangnya justru berusaha mencari pertolongan Tuhan lewat Nabi Samuel. Rupanya bujangnya mempunyai kehidupan rohani yang lebih kuat dari Saul, karena ia mengetahui informasi tentang keberadaan Nabi Samuel di daerah itu. Dan ia juga percaya pada hal-hal yang rohani, yang terwujud dari sikapnya untuk mencari pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat ini adalah agar kita senantiasa memiliki sikap untuk mencari tahu kehendak Tuhan, mencari pertolongan Tuhan melalui firman-Nya,
atau melalui nasihat dari orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kehidupan rohani yang baik. Amsal 15 ayat 22 berkata, "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak." Kita perlu nasihat dan tuntunan yang baik dari orang-orang yang baik yang ditetapkan Tuhan. Terlebih lagi dari firman-Nya, dari tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, melalui doa dan pencarian kita akan kehendak Tuhan. Mari miliki sikap untuk selalu mencari Tuhan dan minta petunjuk-Nya dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, keputusan yang rumit, atau perjalanan hidup yang kelihatannya tidak jelas, berdoalah dan cari kehendak Tuhan. Cari pertolongan-Nya. Jangan andalkan kepandaian dan pengetahuan kita sendiri. Jangan anggap diri kita sendiri bijak. Dan jangan putus asa dalam keadaan-keadaan yang sulit. Tapi carilah pertolongan Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber pertolongan, sumber hikmat, sumber pengertian, dan solusi yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, bersukacita ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk senantiasa mencari Tuhan, mencari kehendak-Mu, mencari pertolongan dari-Mu, melalui firman-Mu, atau melalui orang-orang yang Tuhan tunjukkan untuk menolong kami, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas, karunia dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyerah dalam keadaan-keadaan yang sulit dan juga tidak mengandalkan pikiran kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan, mencari hikmat, solusi yang daripada-Mu, dan merelakan diri kami untuk menerima nasihat dari orang-orang tertentu yang Tuhan tetapkan. Tuntun kami selalu Roh Kudus, supaya kami senantiasa semakin mengerti akan kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan masalah. Biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan baru, memberikan sukacita, kelepasan, jalan keluar yang ajaib, dan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Berkatilah setiap rencana-rencana dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.